Shalom semuanya. Ya, senang bisa berjumpa lagi. Di dalam kehidupan rohani kita, Tuhan berkata tentang seseorang yang munafik. Jadi seseorang yang memberi sedekah untuk memperlihatkan kepada orang lain, untuk dipuji oleh orang yang lain, atau memperlihatkan orang untuk berpuasa dan berdoa, untuk kasih lihat kepada orang yang lain. Ini apa yang Tuhan berkata di Matius pasal ke-6. Kenapa Tuhan berkata hal ini? Karena hukum Taurat dirinya sendiri pada saat Tuhan memberikan kepada kita, karena kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat, kita dapat mengetahui bahwa kita adalah seorang yang jahat dan tidak dapat dibenarkan dengan perbuatan dirinya sendiri. Untuk diberitahukan ini, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kita. Dan memang tidak sama sekali ada orang yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Dan juga Tuhan sudah tahu bahwa tidak sama sekali ada yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Dan itulah yang Tuhan mau memberitahukan kepada kita manusia. Tetapi kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat, dan kita menjadi sempurna dan masuk kerajaan surga, kita pasti akan mengandal kepada dirinya sendiri. Tetapi semakin banyak kita berusaha melakukan, kami melanggarkan dan tidak bisa menjaganya, akhirnya bagaimanapun saya berusaha tidak akan berhasil. Bagaimanapun saya sungguh-sungguh berupaya, tetapi tidak sama sekali berhasil. Inilah hati yang kita dapat. Jadi seperti ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Waktu itu Yesus berkata kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Tidak hanya berkata begitu, tetapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Tuhan Yesus tidak hanya bertanya apa yang Tuhan berkata melalui hukum Taurat, tetapi katanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Ini maksudnya pada saat kita membaca hukum Taurat, kita dapat memahami dengan sisi ini dan tahu sisi yang lain. Memang ada hukum Taurat tetap ada, tetapi dalam pandangannya bisa dipaham dengan dua sisinya. Pertama, seseorang memandang kepada hukum Taurat, dan mereka kira, ya kalau saya berbuat menjaga semua hukum Taurat akan dibenarkan, akan masuk kerajaan surga. Saya akan berusaha itu. Ada yang semacam orang memandang dengan sisi ini. Tetapi kalau seseorang berusaha menjaga hukum Taurat seterusnya, hati mereka berubah. Ya, walaupun saya berusaha tidak berhasil, saya pernah berbuat dosa lagi, melampaikan hukum Taurat. Jadi saya akan berusaha lagi, dan dia sungguh-sungguh berusaha, tetapi melanggarkan hukum Taurat dan berbuat dosa lagi. Waduh, aku tidak bisa menjaganya, kenapa tidak? Saya akan berusaha lagi. Saya tidak akan berbuat dosa, akan melayani Tuhan dengan baik-baik. Jadi mereka sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan hukum Taurat, tapi tidak bisa lagi. Pada saat mereka mengulangi hal-hal demikian, kemungkinan kali ini akan sukses, tapi kalau coba ini tidak bisa lagi, coba lagi tidak berhasil lagi. Dan kalau mereka melaksanakan ini berulang dan ulang, akhir-akhirnya ya dengan cara ini tidak akan berhasil. Aku ini bukan orang yang dapat melakukan hukum Taurat. Akhirnya mereka dapat sadar itu. Mereka berputus asa kepada pengusahaan diri untuk dibenarkan. Lalu hati mereka mengerahkan
dibantu oleh Tuhan dan hidup kudus, hidup dengan baik. Jadi dengan kedua sisi memandang kepada hukum Taurat. Atau seseorang memandang kepada hukum Taurat seperti begini, aku harus melakukan baik, aku harus melakukan yang kebenaran, jadi aku akan diberkati. Kalau saya menambah pengusahaanku akan menjadi lebih baik. Saya tidak akan berbohong, harus berbuat baik-baik. Dengan konsep ini, banyak orang memandang kepada hukum Taurat. Jadi kalau seseorang berbuat baik, tidak sama sekali berbuat dosa, mereka tidak sama sekali perlu mengandalkan kepada Tuhan. Tetapi memang hukum Taurat tetap sama, tetapi ada beberapa orang berusaha menjaga seterusnya, tetapi tetap kalah. Akhirnya seseorang itu dapat mengandalkan kepada Tuhan kita. Jadi tujuan sesungguhnya untuk Tuhan memberi hukum Taurat adalah tidak untuk melakukan dan diberkati. Kalau kita bisa melakukan dan diberkati, artinya maksudnya seseorang harus ada yang sudah terima berkat. Tetapi sampai sekarang tidak sama seorang yang diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Karena semuanya sudah melanggarkan hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, kita tidak hanya melakukan sebagiannya, tetapi harus melakukan sepenuhnya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Jadi ahli Taurat memberi jawab kepada Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia dirimu sendiri. Dan kata Yesus, jawabmu benar, berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Kenapa Tuhan berkata gitu? Karena dia memandang, ahli Taurat itu memandang hukum Taurat, kalau dia berusaha akan berhasil. Kalau gitu Yesus berkata, iya coba dulu, kamu coba aja. Apakah kamu sudah bisa diberkati atau tidak? Memang orang itu masih berpikir apa? Dia akan melakukan, dia bisa berhasil. Jadi tanya dia apa? Apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kiranya apa? Dia bisa melakukan hukum Taurat. Akhirnya Tuhan bertanya kepadanya. Dan jawab dia begitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus berkata kepadanya, jawabmu itu benar, buatlah demikian maka engkau akan hidup. Lalu apa yang Tuhan Yesus berkata kepadanya adalah, ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan dirampok habis-habisan, dipukul setengah mati dan meninggalkannya di jalan. Artinya dia setengah mati. Artinya dia tidak bisa berdiri dirinya sendiri. Jadi dia sedang mati di pinggir jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Waktu itu imam melaluinya, orang Lewi berlalu. Apakah orang itu bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan dirinya sendiri? Pada saat Tuhan Yesus memandang ahli Taurat itu, bentuk ahli Taurat itu sama dengan orang setengah mati setelah dirampok. Karena orang itu pun, orang dirampok itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri. Sebentar lagi akan menjadi gelap. Kalau ada seseorang tidak membantunya, itu menjadi malam, atau binatang-binatang seperti yang serigala datang makan dia. Jadi sekarang menjelang malam, dia sedang mati. Dia seharusnya mati sebentar lagi. Sepertinya begitu, jiwa dia seharusnya dibinasakan, harus ke neraka. Inilah orang yang berbuat dosa begitu. Tetapi kiranya diri apa kalau dia berusaha akan melakukan sesuatu. Jadi waktu itu seorang Samaria yang baik datang ke situ. Yang menarik adalah waktu itu orang Samaria datang ke sana dan melihat dia dan belas kasihan dan mendekatinya, lalu membalut luka-lukanya dengan minyak dan anggur dan menaikkan di atas keledai
dan membawa ke penginapan, lalu merawatnya. Jadi keesok harinya memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Jadi ini bagaimana dia diselamatkan dari situasinya. Ini bagaimana cerita orang dirampok, diselamatkan. Bagaimana dia dirinya sendiri tidak melakukan apa-apa. 100% dilaksanakan oleh orang Samaria yang baik. Jadi, siapa yang melihat? Orang Samaria. Ya kan? Orang Samaria datang mendekati kepada orang yang setengah mati, membalut dia dengan minyak teranggur, membalutnya, dan naik ke atas keledai, membawa ke tempat penginapan, merawat dia, akhirnya kasih 2 dinar kepada pemiliknya. Lalu dia meminta kepada pemilik penginapan. Jadi inilah cerita tentang keselamatan. Untuk kita menerima keselamatan Tuhan, kalau ada yang sesuatu kita harus melaksanakan untuk menerima keselamatan Tuhan, ini tidak menjadi keselamatan. Untuk keselamatan, kita tidak boleh ikut campur, melakukan apa-apa, hanya 100% dilaksanakan oleh juru selamat. Itulah dapat berkata keselamatan. Tidak boleh campur pengusahaan dirinya sendiri. Semuanya dilaksanakan oleh juru selamat. Itulah keselamatan sesungguhnya. Kalau kita berusaha untuk diselamatkan dan Tuhan membantu, itulah bukan keselamatan tetapi bantuan. Tuhan tidak membantu biar kita mendapat diampuni dosa, keselamatan Tuhan, karena kita tidak sama sekali rakyat melakukan sesuatu. Hanya Yesus sajalah bisa melakukan semuanya. Jadi dengan cerita ini Tuhan menyatakan dengan bentuk orang terampok di pinggir jalan dari Yerusalem ke Yeriko, seorang setengah mati setelah dirampok dan dipukul dari penyamun-penyamun. Dia tidak sama sekali menyelamatkan diri dengan pengusahaan dirinya sendiri. Harus ada seseorang datang menyelamatkan dia. Kecuali itu, dia harus akan mati. Seperti kita juga sama. Kalau kita melakukan hukum Taurat, berbuat baik, dengan itu kita tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kecuali Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita harus jatuh ke neraka dan tetap dibinasakan. Jadi cerita seseorang yang jatuh tangan penyamun-penyamun, inilah Yesus mau mengajar kepada kita. Tetapi kalau kita memandang dengan standarnya kitab suci, kita semuanya harus dibinasakan. Jadi kalau saudara pergi ke pekerjaan dan cari uang kan, lalu dengan itu beli televisi, kulkas, sama mobil dan yang lain-lain. Dan di antara mobil ada banyak macam. Ada yang mahal sekitar 2 miliar rupiah, ada yang lebih, mungkin ada yang lebih mahal sekitar 10 miliar lebih, ya kan? Atau ada yang murah sekitar 150 juta rupiah atau sampai 200 juta begitu. Kalau seseorang dapat gaji dari perusahaan, tidak hanya beli mobil dan beli ini dan yang lain, tidak hanya membeli mobil saja kan? Ya, saya ingin membeli mobil yang mewah. Sungguh saya mau cari mobil yang mewah, tetapi mobil itu mahal sekali. Jadi untuk keadaanku begini-begini, jadi mungkin lebih baik saya membeli mobil sekitar 300 juta. Jadi dengan kekuatan diri mereka pilih mobil dan belinya. Tidak hanya tergantung kepada mobil saja. Untuk rumah juga. Kalau ada rumah beberapa miliar, 10 miliar lebih, ada yang banyak sekali. Tetapi tidak bisa membeli semuanya. Harus pilih apa yang kita bisa tangani.
Jadi artinya setiap orang masing-masing mempunyai standarnya masing-masing dan kepunyaannya sudah jauh berbeda. Dan televisi pun juga ada yang banyak macam. Dan televisi yang kecil, ada yang besar. Ya kan? Sudah semuanya berbeda dan mahal. Dan itu. Jadi kita harus membeli sesuatu yang cocok. Kita dapat membeli dengan hasil kita. Itu sudah kita terbiasa dengan itu. Tetapi kalau kita berada di dalam kehidupan rohani, kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita suci berkata kepada kita, tetapi seperti yang kita beli mobil. Kita membuat kayak standar untuk dirinya sendiri. Pada saat kita membuat cara kehidupan rohani dirinya sendiri, ya kalau kita berusaha berbuat baik, kadang berbuat jahat. Walaupun kita berbuat jahat, tetapi dalam hatiku nyata hati yang kejahatan dan berbuat dengan tubuhnya itu sudah berbeda. Dan kitab suci berkata, kalau kita mempunyai pikiran yang jahat dalam hati saja, itu pun sudah menjadi dosa. Ada seorang membenci saudaranya, sudah membunuh. Seseorang sudah mengingini memandang perempuan, sudah berzina. Kalau sudah mempunyai keinginan, dia sudah sama dengan mencuri pandangan Tuhan. Tetapi dengan standar kita sudah jauh berbeda darinya. Kiranya kita mempunyai keinginan hawa nafsu dan perbuatan perzinahan dengan tubuh, kiranya kita sudah jauh berbeda. Kalau kita mempunyai keinginan memandang sesuatu dan pencuri itu sudah jauh berbeda kiranya kita. Dan membenci seseorang dan pembunuhan itu sudah jauh berbeda kiranya kita. Jadi bagaimana standar kita mendirikan adalah, walaupun kita mempunyai keinginan kejahatan dalam hati kita, mempunyai keinginan, tetapi kalau belum mencuri, kami memutuskan, ya ini masih baik. Ini kiranya kita begitu. Memang kita punya hawa nafsu, tetapi kalau tidak sama sekali pernah berbuat zina dan memperkosa perempuan, ya menganggap ini masih belum berzina. Kita kira begitu. Kalau kita membenci seseorang, tetapi masih belum pernah membunuh dengan fisiknya, aku menganggap aku masih belum pernah membunuh. Sepertinya begitu kita mendirikan standar kehidupan rohani untuk dirinya sendiri. Kalau kita mendirikan standar dirinya sendiri, apa yang terjadi adalah kita menganggap diri bahwa bagus untuk kehidupan rohani. Aku masih belum pernah membunuh, belum pernah berzina, belum pernah mencuri. Jadi dalam doa dari Farisi sama ahli Taurat, mereka tidak sama sekali menipu, mencuri, dan syukur sekali aku sudah berbeda dari pemungut cukai. Jadi kiranya mereka kehidupan rohaniku jauh lebih baik daripada yang lain, masih oke dari yang lain. Jadi mereka mempunyai standar bahwa menganggap diri masih oke dan baik. Dan apa yang Tuhan berkata kepada kita adalah, kita keturunan dari Adam dan Hawa, dan nenek moyang kita sudah menyangkal pikiran Tuhan, firman Tuhan, dan menerima iblis. Jadi walaupun kita berusaha berbuat baik, kelihatannya baik, tetapi sumbernya sudah memulai dari kejahatan, jadi tetap jahat. Walaupun kelihatannya baik, tetap kotor dan jahat. Walaupun kelihatannya kotor, tetap kotor dan jahat. Jadi Tuhan tidak sama sekali menghargai apa yang kita berbuat sesuatu baik menjadi baik. Tetapi iblis menipu kita, menghargai dan menilainya. Karena kalau saya berbuat sesuatu yang baik, kita tidak perlu perbuatan Yesus Kristus. Dan kami berharap kami bisa maju kepada Tuhan dengan perbuatan baik dirinya sendiri. Kalau kita menjadi orang baik, kita menurunkan standar diri sendiri. Semakin kita menurunkan standar, kita akan menjadi orang baik. Dalam pandangannya Tuhan, kita semua adalah orang jahat dan kotor. Tetapi kalau kita menganggap diri adalah orang baik, ya kalau saya menambah kebaikan lebih, kemungkinan bisa masuk kerajaan surga. Kalau saya melakukan hukum Taurat melebihinya, aku bisa berhasil. Hati-hati ini akan dapati dalam hati kita.
Jadi mempunyai kemungkinan kalau kita berusaha mungkin berhasil. Jadi kehidupan rohani kita mengarahkan perbuatan dirinya sendiri. Kita berusaha berbuat sesuatu yang baik, berusaha jujur, berusaha melakukan hukum Taurat, dan berusaha mentaati. Yang siapa yang melakukan? Aku sendiri. Dengan saya berbuat dirinya sendiri tidak sama sekali mencapai kepada standar kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata jangan munafik. Kalau seseorang sudah mempunyai keinginan memandang perempuan, sudah berzina, sudah mempunyai keinginan, sudah mencuri, karena kalian sudah berbuat dosa dan kejahatan, bagaimanapun kamu berbuat baik, jangan memegangnya. Bagaimanapun kamu berbuat baik, tetapi kalau kamu mengabaikan satu hukum Taurat daripadanya, sudah bersalah terhadap semuanya. Jadi seharusnya akan terkutuk, dibinasakan, akhirnya ke neraka. Jadi Tuhan berkata kepada kita, membuang pikiran dirimu sendiri, membuang kebaikan dirimu sendiri, membuang kekudusan dirimu sendiri. Tetapi iblis mengisi hati kepada kita, aku mempersembahkan banyak sekali, saya berpuasa dan berdoa, saya membaca kitab banyak kali, aku berusaha hidup baik. Memang kadang saya berbuat sedikit masalah, tetapi aku sudah berbeda dari orang-orang pembuat kejahatan seterusnya. Aku selalu berusaha hidup dengan baik-baik. Jadi iblis membuat kita mendirikan dirinya sendiri. Dan iblis terus menerus menipu kita. Kalau kita berusaha akan berhasil. Untuk kita menerima kekudusan dari Tuhan, kita harus melepas tangan kita dan membiarkan Yesus bekerja. Dan masih ada banyak orang berusaha melakukan sesuatu dirinya sendiri. Bagaimana hal ini terjadi? Melalui berbuat munafik. Jadi Tuhan Yesus tidak suka orang-orang munafik. Jadi katanya Tuhan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan yang munafik di rumah-rumah ibadat. Dalam berdoa, dalam pembantuan, jangan melakukan seperti orang-orang munafik. Aku berbuat ini, jadi akan dihargai orang yang lain. Aku sudah berbuat banyak kali, aku setengah ini melayani Tuhan. Aku sungguh menyembah Tuhan dengan baik-baik. Jadi hati seperti ini, dengan itu, banyak orang mengenai perbuatan dirinya sendiri. Dengan itu, otomatis menolak Yesus Kristus. Zamannya Yesus Kristus, ada banyak orang seperti ini. Semuanya menolak Yesus. Baik ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, semua menolak Yesus. Melainkan pemungut cukai, Zakeo, atau perempuan dari Samaria, perempuan tangkap dalam perzinahan. Orang-orang seperti ini semua datang kepada Yesus dan menerima berkat dari Yesus. Nah, siapa dapat berkat oleh Yesus? Tidak seseorang melakukan hukum Taurat dengan baik, tetapi mereka yang berbuat dosa dan kejahatan, yaitu kotor. Memang sejujurnya kita mau bermegah sesuatu yang kita berbuat baik dan jujur, kan? Dengan itu kita mau dipuji oleh orang yang lain, kan? Tapi itulah sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi saudara, kita semua adalah seseorang yang jahat. Katanya kitab suci berkata, hati manusia licik sekali daripada semua sesuatu, segala sesuatu. Tetapi iblis terus menipu kita untuk kita merasa adalah orang-orang baik. Sebenarnya dalam pandangan dan standar Tuhan, kita harus dibinasakan. Tetapi masih ada banyak sekali. Ada orang menganggap dirinya sendiri masih oke, masih benar. Jadi kalau mereka berusaha sesuatu yang baik, mereka kira akan masuk kerajaan surga. Kalau mereka berusaha akan berhasil, kiranya begitu. Jadi mereka mengandalkan kepada perbuatan dirinya sendiri. Tetapi pemungut cukai atau perempuan tangkap dalam perzinahan, mereka membuang semua perbuatan diri dan mengandalkan kepada kuasa Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus datang di bumi ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi banyak orang mau menjadi orang-orang yang baik dan
dengan pengusahaan diri mau menerima berkat Tuhan. Dengan itu mereka menolak Yesus Kristus, tapi masih belum tahu. Untuk kita menerima anugerah Yesus Kristus, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang melakukan baik, orang-orang yang jujur, tetapi harus menjadi sungguh orang berdosa yang jahat. Awal saya memulai kehidupan rohani, dalam pandangan aku sendiri juga, aku ini adalah orang yang jahat sekali. Dan kiranya pasti aku akan dibinasakan. Aku ini pasti akan ke neraka. Semua yang perbuatan saya sudah kalah, sudah bersalah. Dengan mengikuti pikiranku pasti akan kalah. Itulah yang saya menemukan awal mulanya. Mulai saat itu saya tidak bisa mempercaya dirinya sendiri. Lalu saya tidak percaya yang sesuatu baik dari diriku sendiri, tetapi mengandal Tuhan dan memandang Yesus Kristus saja. Jadi kehidupan rohani sesungguhnya adalah bukan kita harus menjadi seseorang yang bisa melakukan sesuatu baik, tetapi karena kita tidak bisa melakukan yang baik dan menyerahkan kepada tangan Yesus, biar Tuhan melakukan baik untuk kita. Tetapi masih ada orang menganggap diri mereka bisa melakukan baik dan diberkati. Mereka semua ditipu oleh iblis. Karena apa? Mereka memulai hidup seperti yang orang-orang munafik menganggap diri sendiri adalah baik. Semuanya ditipu oleh iblis. Tuhan berkata, jangan munafik pada saat berdoa, memberi sedekah, atau berpuasa. Apa yang mereka melakukan, jangan munafik, karena inilah dianggap najis oleh Tuhan. Mari kita ketemu sesi berikutnya. Terima kasih banyak.